Medan Kebenjahit bisa. Medan Perbaungan belum. Medan Tebing Tinggi sudah. Lewat tol itu kisaran lebih jauh daripada jalan yang besar. Jalan yang besar 150 kilo, lewat tol 170 kilo, lebih jauh. Cuma karena nggak ada hambatan, makanya perasaan kita lebih cepat. Ya cepat jalannya, cepat lewat penghadap motor. Nah kan begitu. Itu penting ya untuk diingat. Nah saya rasa 3 masalah ini ya, sambil dulu waktu bisa sebentar lagi. Nah, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke satu masalah? Silakan. Ini ada 2 pendapat, jadi ada yang bilang masalah yang saya tanya ini, ada jamak tadi. Jadi zuhur sama asar. Zuhurnya rasanya dua rakaat, tapi yang jamak asar tadi yang terakhir. Dan namanya asar yang rakaat. Dia masuk di asalnya masuk setelah asar. Dia 4 rakaat, tapi ada orang 2-2-nya. Kosong. Yang mana yang pas ini? Ada satu lagi. Jamak maghrib sama isya. Maghrib dikitanya 2 rakaat, tapi ada sebagian 3 rakaat. Nah itu yang apa? Itu yang saya tanyakan. Cemana yang pas ini? Yang umum lah. Begini ya. Kalau kita dalam musafir memperlakukan jamak sekaligus kosor, boleh. Itu mana Ustaz? Yang 2 sholat yang boleh. Yang 3 sholat boleh. Nah, isya, maghrib, isya, asar sama zuhur. Isya, asar, zuhur. Ini 4 rakaat dipotong menjadi 2, kosor boleh. Sementara maghrib yang hanya bisa dijamak digabung di waktu, di satu waktu, tetapi dia tidak bisa dikosor, makanya tetap 3. Nggak boleh pula maghrib pergi 2, dosa itu. Ada sebagian 2. Ini tadi makanya saya tanyakan ini. Inilah kita kasih tahu, tidak boleh dipotong 2 itu. Dia sudah ditentukan hadisnya, maghrib 3, hanya dijamakkan, dikosor tak boleh. Karena udah nanti 3 dipotong 2, tinggal 1 sebanyak. Sementara subuh 2 rakaat dikosor, dipotong 2, habis tak sebanyak. Subuh berhenti udah kosor. Nah udah habis terus tak sebanyak. Ini bukan ada. Makanya subuh tidak boleh dijamak, tak boleh dikosor. Isya, maghrib hanya diberlakukan jamak maghrib. Sementara isanya boleh jamak, boleh kosor. Nah, zuhur asar boleh jamak, boleh kosor. Makanya zuhur nanti 2, asar nanti 2. Begitu Pak. Jadi kosor itu 2. Bisa paham ya? Tadi masalah tadi kalau saya pengaruh 3 rakaat. Tapi ya saya nggak mau berdebat sama yang mungkin dia punya pengalaman lain. Saya nggak mau berdebat dengan agama kan gitu. 2 katanya. Saya kan 3. Cuma dikasih tahu. Bisa jadi karena tak paham. Pakai bahasa bagus lah kita berbeda. Dan masih bukan mohon maaf, setahun aku bukan. Tahun itu 3, boleh dibikin 2. 3 itu tak bisa jadi kosong. Nah, tapi terserah Allah. Biar dia mau bertanya, mau belajar. Terkadang Bapak Ibu, ada kawan-kawan itu orangnya ngerti. Udah pernah saya jumpai. Asar sama maghrib mau dijamakkan. Asar sama maghrib bisa kita jamakkan soal asar di maghrib. Penyamak kawan. Tidak tahu tubuh kata orang. Jangan langsung digitukan. Tidak boleh kalau ada peraturan begitu. Kalau tak memungkinkan kita sholat asar karena masih dalam kendaraan, kerjakan di mobil itu sholat menghormati waktu. Tanpa wudhu, tanpa tayamum, tanpa menghadap kiblat, duduk. Nah, bergerak. Ruku, sujud. Tapi kasih tahu sama orang sholat, izin Pak, aku sholat apa menghormati waktu. Kalau nggak
subuh ketinggalan, nggak akan berhenti itu syukur-syukur itu, syukur yang luar biasa. Nah sampai nanti jam 7, cuma udah subuh kan di mobil, sholat menghormati waktu tanpa wudhu, tanpa tayamum, tanpa menghadap kiblat, sembahyang di situ. Nah, oke saatnya berangkat sampai ke tempat tujuan, dikerjakanlah waktu subuh lagi walaupun udah jam 7 pulang. Kerjakan lagi sholat waktu subuh, motohan, apa katanya motohan ilahi. Nah, itu cara mengukurkan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Sudah? Ya. Jarak tempuh untuk jamak itu berapa kilo sebenarnya? Sebetulnya juga pernah. Ada yang saya dengar 83 kilo baru boleh jamak. Ya batas konsensus ulama itu 85. Nah, Ustaz bilang tebing belum sampai 100. Iya. Betul. Dulu waktu kami tempuh sekitar 80-an. Kalau masuk Siantar mungkin. Iya. Jadi kalau sudah sampai 2 marhalah ini penentuannya ada yang 85 kilo, ada yang 80 kilo. Itu pun tidak sepakat itu. Jadi ada yang sudah membataskan asal 80 dan bisa. Makanya kita kalau mau menuju tebing, udah memang tahu 80 kilo, lewat kota Medan masuk Tanjung Marahak udah bisa jalan kosong. Karena begitu teman-teman. Pokoknya 2 marhalah, baik 80 kilo atau 5 kilo, masa saya 85 kilo. Itu aja. Mana itu? Ya, yang jauh lah. Karena kalau sudah jarak tempuhnya jauh, itu sudah berlaku afdal jamak dan qasar. Kalau masih belum sampai 100, masih 85, itu masih berlaku boleh jamak qasar. Nah, boleh. Kalau kisaran, itu kan udah hampir 110 kilo, udah afdal jamak qasar. Jangan kita sok-sokan. Masa kalau potong-potong sembahyang Ustaz? Kita buka Ustaz, mereka orang malas kan Ustaz. Nabi Muhammad orang yang taat, di kosornya, di jamaknya sekali. Apalagi kita yang sepele-sepele di bawah ini. Cerita siapa juga? Cerita Nabi Muhammad diberlakukannya jamak kosor. Nah, makanya kita contoh Nabi agar bisa mengamalkan fikih jamak dan kosor tersebut. Sudah ya? Nah, silakan. Tadi kan jarak bukan 85. Iya. Sekarang kan ada jalan tol. Apa masih tetap 85 hukumannya? Tetap. Kidunya marhalahnya walaupun mudah kita mengusapin, tapi karena kita udah menempuh jarak 80 dan 85, tetap diberlakukan. Contoh kita naik pesawat, apa capek? Naik pesawat dengan itu, bercapek kan? Benar-benar tidak? Itu cuma dosa. Mau ke Jakarta itu ada dosa. Apa jangan kosor? Tetap bahwa itu musafir itu ujian Allah. Allah kasih keringanan untuk berjamak dan mengkosor sholat. Begitu. Jadi maksudnya dari sini kita ketik misalnya jamak kota. Ya. Kita lewat tol kan sebentar aja. Iya, tetap bisa. Tetap. Iya, pokoknya jarak tempuh lah Pak. 5 kilo, pasal 85 kilo meter. Ya begitu. Sudah ya? Ya, 3 masalah ini Bapak Ibu mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik mungkin. Satu tentang mengganti nama, yang kedua tentang warhamhuma kama Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan kita tentang jamak sholat Jumat ke sholat asar jamak takdim yang boleh, takhir tidak boleh. Demikian ya sampai di sini. Saya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.
Alhamdulillah.